Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ansori, NRP 312011006 dari program studi D3 Teknik Informatika JCPENS angkatan 2020 kelas B. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan G Framework. Untuk kali ini adalah pembahasan tentang penggunaan key concepts dan juga working with database. Presentasi ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah workshop pemrograman framework, yaitu Bapak Ahmad Syauqi Ahsan. Nah, pada key concept terdapat beberapa bagian, di antaranya adalah components, custom component, properties, kemudian events, behaviors, configuration, dan juga aliases. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya kerjakan adalah menggunakan event untuk pencatatan data statistik. Yang sebelumnya untuk mencatat data statistik masih menggunakan perintah manual pada latihan sebelumnya, dan juga menambahkan timestamp hingga pre-mapable behavior pada model item. Nah, yang pertama saya kerjakan adalah membuat my component. Ini terletak pada front end dan juga kemudian lanjutkan pada item controller. Sini ditambahkan di fungsi tersebut untuk memanggil fungsi tersebut my component, dan juga pada main.php yang terletak pada config.main.php. Di sini menambahkan kelas atau komponen dengan nama my component. Isinya adalah terdapat kelas komponen tersebut, front end components my component, kemudian on after something adalah eventnya. Terdapat atribut parameter yang pertama adalah nama komponen, yang kedua adalah metode yang akan dijalankan. Nah, pada sebelumnya, pada yang dilaksanakan oleh event tersebut adalah mencatat statistik ke dalam tabel statistik dengan cara manual pada action view dan juga action index. Kali ini tidak digunakan, cukup dengan menggunakan trigger yang telah saya buat, yaitu trigger dari app my component tadi. Jalankan fungsi trigger, kemudian nama triggernya dan juga eventnya yang akan dipanggil. Nah, di sini yang dideklarasikan pada my component dapat event after something, value-nya adalah after something. Nah, setelah trigger tersebut dibuat, nanti adalah setelah komponen ini dipanggil menggunakan event on after something. Ini adalah kata kuncinya after something. Ini harus sama dengan yang ada di my component ini. Selanjutnya adalah menjalankan my handler atau metode my handler yang ada pada kelas my component. Di sini handlernya terdapat my handler adalah fungsinya mencatat statistik. Cukup satu di sini. Nantinya pada action index dan juga action view dapat menggunakan event yang sama. Nah, perbedaannya ketika action index tidak diperlukan query string, maka di sini saya buat pengujian kondisi yang dalam bentuk ternary. Ketika path infonya adalah item view, maka ditampilkan query string. Jika tidak, maka akan dimasukkan data null. Baik, akan saya coba application. Saya login sebagai Ansori di sini. Kemudian saya coba pada statistik di sini kan ada 4 data, saya hapus terlebih dahulu. Get table, oke. Nah, di sini ketika saya mengakses produk, nah maka akan dalam tabel statistik akan ditampilkan data pengakses. Saya coba saya refresh. Nah, di sini dapat
query user IP dan juga data yang access time-nya ini, query string-nya adalah null karena mengakses pet info item atau item index. Selanjutnya misalkan saya melihat view kan dari instance list ini 8 dengan ID 8, maka query string-nya adalah catat ID sama dengan 8. Saya refresh lagi. Nah, itu juga seterusnya. Nanti misalkan item juga tambah, misalkan klik lain, kembali lagi ke item, balik ke home, akses produk lagi, dan misalkan mengakses view dari suatu item. Nah, nantinya semuanya akan ditampilkan di tabel statistik ini. Nah kurang lebih demikian penggunaan dari action event. Selanjutnya adalah penambahan timestamp dan flammable behavior pada model item. Nantinya penggunaannya adalah untuk timestamp tersebut digunakan untuk pada item. Yang pertama adalah saya mengedit, menambahkan 4 field, itu create add, updated add, created by, dan juga updated by. Jadi ketika data dilakukan insert maupun update, nantinya akan dicatat di sini. Misalkan ketika data insert nanti akan dicatat waktu pemasukan dan juga yang membuat data tersebut. Selanjutnya misalkan pengupdatean ditampilkan di sini, update jam waktunya berapa dan juga ID-nya. Nah, namun untuk pengeditan ini tidak bisa dilakukan pada bagian front end karena ini merupakan hak dari bagian back end. Maka saya login sebagai back end dan saya masuk ke produk. Di sini terdapat create item. Kan saya buat sebuah item, misalkan Azure tie 55.000, kategorinya 3. Nah, ketika saya simpan, nantinya di sini akan ditampilkan pada tabel item, tampilkan waktu pembuatan, update beserta pembuatnya adalah ID 1 dan user set. Nah, sedangkan misalkan untuk update, misalkan jelas kaca ini update dengan klik tanda pensil kecil, harganya misalkan 3.000. Nah, di save. Nah, itu pun juga seperti ini nantinya, item kaca kecil. Lah ini update by, diupdate pada jam waktu sekian, juga ID-nya sekian. Update kurang lebih demikian penggunaan timestamp behavior dan juga flammable behavior. Selanjutnya adalah pada working with database, yaitu mendukung database access object, dimana konsep tersebut dibangun atas PHP data object. Kelebihannya adalah dapat bekerja dengan berbagai macam database, bahkan lebih dari satu koneksi. Dan juga menjalankan SQL query, di mana terdapat query builder. Nah, seperti contohnya adalah select dan from where. Ini adalah merupakan sebuah fungsi, jadi kita tidak perlu menulis manual, misalkan select ID from user where status dan lain-lain. Cukup dengan menggunakan query builder ini. Nah, pada database working with database ini yang akan saya kerjakan adalah membuat 3 tabel untuk customer, orders, dan juga order item, dan juga menentukan relasi antara tabel-tabel tersebut. Ini yang tadi sudah sempat saya buat. Terdapat customer, orders, dan juga order item pada customer dan juga beserta relasinya. Customer relasi dengan menggunakan user ID sebagai foreign key dari tabel user dan juga kolom ID. Sedangkan orders berelasi dengan customer ID dari tabel customer field ID, juga dengan order item. Nah,
Nantinya selanjutnya setelah membuat database tersebut, kita membuat CRUD untuk customer, order, dan juga order item dengan cara sama yang telah saya jelaskan pada tahap sebelumnya menggunakan GEE ini. Saya sudah membuat, yang pertama dibuat adalah model generator. Lanjut, nantinya model generator akan membuat sebuah model, contohnya pada front end model. Nah, ini terdapat orders, kemudian customer, dan juga order item. Nah, sini yang model ini terbuat dari model generator. Selanjutnya untuk CRUD generator nantinya akan membuat sebuah controller dan juga view. Kontrolnya contoh adalah orders controller, kemudian order item, juga customer controller. Nah, nantinya view yang dapat adalah sini ada customer, kemudian dapat view, update, index, dan lain-lain, dan kemudian orders dan juga order item. Nah, selanjutnya adalah dengan ketentuan memastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Ini terdapat ada customer controller, ini ada action grid. Di sini dapat saya tambahkan pengujian kondisi, di mana discuss expose, kemudian bind one dengan bind one adalah query builder untuk menemukan apakah sudah ada dengan user ID yang membuat, yang nantinya dimasukkan dalam customer. Kan setiap customer memiliki user ID pembuatnya. Jika pada user ID sudah ada, maka jika customernya null, maka dijalankan proses ini, request post, kemudian dan juga save. Jika sudah ada, nya tidak null, maka akan dikembalikan session set flash berupa error yang menampilkan user hanya diperbolehkan membuat satu customer dan dikembalikan ke halaman index. Akan saya coba. Sini sudah terdapat ID 3 pembuatan customer. Akan saya login dengan akun Ansori. Ini membuat customer. Ini sudah ada satu customer. Buat customer baru dengan nama misalkan di com misalkan. Nah, di sini tidak perlu menambahkan ID maupun user ID pembuat. Nah, karena di sini dapat ketentuan jika seorang user membuat data customer, ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user secara otomatis. Nah, akan saya ketikkan, saya simpan. Nah, user ID dari Ansori adalah 2. ID dari user customer yang dibuat adalah 7. Ini akan ditampilkan. Nah, misalkan saya membuat lagi satu customer, ayo welcome. Nah, ketika saya simpan maka akan gagal, istilahnya diperbolehkan membuat satu customer. Lihat, nah di sini dapat satu customer dari user Ansori tadi. Nah, untuk memasukkan ID secara otomatis, di sini saya tambahkan ada form. Di sini yang semula terdapat kolom untuk memasukkan user ID, di sini saya hapus. Kemudian pada custom controller ada ini saya tambahkan model user ID sama dengan app user identity ID yang bermaksud untuk mendapatkan ID dari pengguna. Nantinya ID ini akan dimasukkan secara otomatis ke dalam tabel customer tadi.
sini form dapat grid. Nah, ketika di submit nanti setelah karena kan tadi ada user ID di sini, user ID tidak perlu dimasukkan, makanya saya buat di sini nomor dapat di sini saya deklarasikan user ID adalah ID dari pengguna yang melakukan. Jadi ketika di save otomatis nilai dari user ID ini sudah terisi. Sedangkan pada customer ini, nah yang sebelumnya terdapat user ID yang required, maka di sini saya hapus karena agar prosesnya nanti akan berhasil. Nah, kurang lebih seperti itulah cara membuatnya. Jadi selanjutnya adalah menambahkan satu root kan dari customer show order yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dari daftar item yang dibelinya. Di sini ada customer, setelah saya tambahkan untuk melihat order dan juga dalamnya dapat melihat daftar item berdasarkan ID pesanan. Nah, di sini untuk menambahkan ada, ini merupakan action column, ada web customer index. Nah, di sini terdapat, saya tambahkan satu field yaitu dengan kelas action column, dan nanti punya adalah button mengambil model ID yang mengembalikan nilai HTML, nanti berupa link yang berwarna tadi, lihat order. Link yang diakses adalah customer/order show order ini, file ini. Kemudian dengan parameter ataupun getternya adalah ID dengan nilai model ID ataupun customer ID dari pengguna tersebut. Nah, di sini selanjutnya adalah order. Terdapat membuat file baru untuk menampilkan tabel dari daftar orderan yang telah dilakukan oleh customer. Dapat kelas yang ditampilkan adalah ID dan juga date dari tabel order. Di sini pada customer controller saya tambahkan berarti action, dua action. Nah, ini show order dan juga detail order. Pada show order yang ditambahkan adalah manggil dari tabel orders atau class order, find atau menemukan di mana data ketika customer ID-nya adalah sama dengan ID atau parameter yang dimasukkan. Lihat ketika ID yang utama adalah 6 dan lihat order, nah kan di sini akan ditampilkan ID-nya adalah 6. Ditampilkan terdapat dua pesanan dari customer ID tersebut. Nah, dari masing-masing pesanan ini bisa dilihat pula daftar item dari ID dan juga customer ini. ID-nya adalah 2, order ID-nya, sedangkan customernya adalah Andika dengan ID 6. Di sini maka pada detail order yang ditampilkan adalah order item dari tabel order item, dan find untuk menemukan dan dengan kondisi where ketika order ID sama dengan order ID yang telah dikirimkan. Nah, parameter di sini, parameter 2 dalam fungsi ini diletakkan pada show order. Nah, ketika di sini ada link yang lihat daftar item, mengakses customer/detail order dengan parameter order ID sama dengan model ID dari pesanan, kemudian customer ID sama dengan model customer ID. Nah, mengirimkan dua parameter ini ke detail order.
Dengan demikian maka perintah pada action detail order ini akan dijalankan query untuk melihat order. Nah, sini misalkan terdapat customer, lihat order, terdapat customer atas nama Andika telah melaksanakan order 2 kali dengan ID order 2 dan juga 3. Pada ID dengan order 2 dia melakukan 3 kali 3 buah item yang dipesan dengan ID yang sama, itemnya adalah 3 ini. Selanjutnya misalkan pada sebelumnya yang 3 daftar item belum melakukan pesanan. Nah, untuk melakukan misalkan home web, kita masukkan order. Nah, dapat semua pesanan, buat order baru, balik ke front end. Ini terdapat customer dengan ID 6 dan 7. Misalkan kita membuat ID nomor 7, simpan. Nah, sini sudah terdapat ID pesanan atau order ID dan juga waktu pemesanan. Customer ID-nya otomatis dimasukkan. Kita lihat orders. Nah, di sini ID 7 telah melakukan pesanan pada jam sekian dan tanggal sekian. Kemudian order item. Langsung saya buat order item. Oke, kita buat create order item. Order ID-nya tadi adalah 4. Item ID-nya misalkan 5, simpan. Tambahkan lagi, tambahkan order ID 4, 8, item ID 8. Selanjutnya tambah lagi ID 4, item ID 12. Nah, bisa kita lihat dari sini. Nanti body, kita lihat order di sini sudah terdapat 3 item. 3 kali order. Nah, yang pertama lihat daftar item. Oh, bukan. Customer, lihat order. Oh, masih ditampilkan semua. Berarti yang perlu dirubah adalah pada action show order. Nah, ini bisa kita tambahkan find where. Nah, customer ID sama dengan ID. Oke, kita simpan, coba reload. Nah, yang ditampilkan dengan order ID dengan ID 6. Kita kembali ke customer, kita lihat order milik Budi dengan ID 7 hanya 1 kali order. Daftar item dengan ID order 4, coba kita lihat terdapat 3 tadi. Langsung ditambahkan di sini adalah nama item, bukan ID dari item tersebut. Jadi yang saya ingat saya ada 5, 8 dan juga 12. Coba kita periksa pada produk. 5 adalah sendok dan juga stainless, 8 piring stainless dan juga karpet. Nah, ini ditampilkan seperti itu. Kurang lebih demikian penjelasan tentang key concepts dan juga working with database dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.